Jokowi jadi presiden karena saya. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys. Guys, kalau kalian lihat ya fenomena sekarang di mana Pak JK makin kesini tuh malah justru banyak yang kontra gitu ya, dan banyak yang nggak setuju dengan statement beliau gitu ya. Apalagi berikut ini itu ada video lucu guys ya. Jadi ada yang mengaitkan pernyataan Bapak JK ini dengan video Ustadz Somad yang dulu pernah bilang, di mana di ceramahnya dia mengatakan orang yang sering bilang saya gitu kan, itu adalah orang-orang yang punya sikap yang dia ibaratkan mirip seperti setan, Fir'aun, bahkan Korun gitu guys. Jadi akhirnya banyak gitu ya yang mengaitkan pernyataan Bapak JK ini dengan hal-hal yang seperti misalnya ceramah Ustadz Somad tadi, dan banyak hal lainnya yang pada akhirnya ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat, netizen ya, terhadap pernyataan Bapak JK tersebut guys. Ini kok kelihatannya makin kesini karena banyak yang hujat. Kira-kira menurut kalian apakah Pak JK ini termasuk salah langkah guys? Karena kesannya sekarang malah jadi public enemy gitu ya. Menurut kalian bagaimana? Coba kita lihat deh videonya. Ini dia. Jokowi jadi presiden karena saya. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Jadi yang dimaksud oleh Pak UAS, Ustadz Abdul Somad, itu bukan Pak Yusuf Kalla ya, tapi Bapak Chaplin. Chaplin siapa? Chaplin 24%. Jadi garis bawahi sekali lagi ya, bukan Pak Yusuf Kalla, tapi Bapak Chaplin 24%. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasih tahu ya sama Pak Yusuf Kalla, suruh minum es biar adem otaknya. Duh, entek mas. Tukuannya kan dan adem otaknya. Lah gak duwe duit kono lho. Njaluk bantuane Pak Yusuf Kalla. Duh. Ojo ding, Pak Yusuf Kalla keh hutange. Salam, saya sebagai Termul merasa berterima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla karena atas kepedulian Bapak kepada Bapak Jokowi hingga menjadikan Bapak Jokowi sebagai presiden 2 periode. Saya Termul mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla. Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya ibu mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tega kalau bukan Pak Yusuf jadi wakil. Bahaya ini. Coba cek saya Bu. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang kenapa tiba-tiba wapres? Iya karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih. Jadi disclaimer ya, gue ini bukan seorang pendukungnya Joko Widodo, tapi cuma mau mengingatkan aja bahwa Joko Widodo itu jadi presiden 2 kali, juga 2 kalinya didorong oleh PDI Perjuangan. Pak Jokowi itu kasihan dah kalau nggak ada PDIP. Oh, udah gitu aja. Cuma mau ngingetin itu. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Fix Bapak JK sedang kesambet di mana Pak? Kenapa Pak?
ngasih tahu kepada tremul-tremul kalau Bapak Jokowi itu jadi presiden, tiba-tiba jadi presiden karena Anda. Terus saya dianggap apa, Pak? Malah justru saya nggak kenal Bapak. Selama 2 periode Bapak menjabat jadi wakil presiden, hampir tidak pernah tersorot, hampir nggak pernah terlihat kerjanya gitu. Bapak wakil presiden ya, tapi kayak nggak ada fungsinya gitu. Karena apa? Setiap pekerjaan itu kayaknya seolah-olah hampir semua pekerjaan itu Bapak Jokowi tangani sendiri ya. Bapak Jokowi jadi presiden bukan tiba-tiba, Pak. Nggak ada tiba-tiba. Bapak bilang dari gubernur tiba-tiba jadi presiden. Terus jadi presiden pun karena Anda. Kalau memang Anda lebih berpengalaman, lebih pintar dari Bapak Jokowi, kenapa Anda tidak jadi presiden? Malah Anda jadi wakil presiden. Malah justru Anda selama jadi wakil presiden, malah saya merasa kayak nggak punya wakil. Ya, kayak Bapak Jokowi itu kerja sendirian gitu. Ya. Terus gini Pak, menurut saran saya, nggak usah cawe-cawe pemerintahan sekarang, nggak usah cawe-cawe masalah ijazah Pak Jokowi. Ya, apalagi bikin gaduh dengan statement Bapak katanya Indonesia mau chaos, ya kan, Pak? Ya, menurut saya Bapak lebih baik pergunakan masa tua Bapak ya bersama keluarga, anak cucu. Udah nikmati masa tua anteng gitu. Kalaupun Bapak mau komentar masalah pemerintahan yang sekarang ya, lebih baik Bapak mengedukasi untuk para pejabat-pejabat, baik itu pejabat presiden ataupun wakil presiden ataupun para menteri. Bapak mengedukasi, memberikan saran, memberikan pendapat sebagaimana Bapak itu lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman. Ya, jangan sampai di masa tua Bapak ya, maaf kata nih Pak, statement Bapak yang membikin ya agama ya kan, seolah-olah agama Islam boleh membunuh orang Kristen boleh membunuh orang Islam. Nggak gitu Pak, mulutmu tuh harimaumu Pak. Kami tuh saya masyarakat lagi pusing ya, dengan harga-harga yang semuanya pada naik ya, yang gaji ya Pak, gaji dipajekin, THR pun dipajekin Pak. Jangan Bapak tambah-tambah lagi pikiran masyarakat seperti saya ini tambah pusing dengan statement Bapak. Ya. Bapak ini kesambet di mana sih, Pak? Hah, mau saya obatin? Tak sembur nih. Nanti saya panggilin dukun dari kampung saya. Agak lain sih Bapak tua satu. Pasca seorang JK mengatakan pernyataan yang sangat rendah moralnya. Katakan kepada semua termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Nah, pasca itu, termul-termul sikapnya bagaimana? Justru ya, nggak ada yang marah sama sekali ya, karena termul-termul ini mengacu kepada sikap politik Bapak Joko Widodo. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Joko Widodo. Dan dari sikap ini, kita bisa melihat dan kita bisa mempelajari bahwa singa bisa ditumbangkan dengan kedipan mata dan juga dengan satu senyuman yang kecil. Jadi presiden karena ada jasanya Pak JK itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Rekan-rekan, berangkat dari sikap temperamen yang ditujukan oleh Bapak Yusuf Kalla kepada publik belakangan ini. Publik dan masyarakat Indonesia rame-rame nih menguliti ada apa sebenarnya di balik marahnya dan temperamentalnya Bapak Yusuf Kalla. Ternyata beberapa analisis mengatakan satu, terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarga JK, khususnya adik JK di PLTU yang terdapat di Kalimantan.
Kemudian teman-teman yang kedua, ini dia videonya. Teman-teman bisa saksikan dan cek sendiri apakah video ini berkaitan dengan Bapak Yusuf Kalla dan bisnisnya. Nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lain yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Nah, barusan kita sudah melihat pernyataan dari Bapak Joko Widodo terkait dengan gas yang terdapat di Indonesia, yang mana semuanya adalah impor dari Amerika Serikat, dan Indonesia memiliki sebuah potensi besar, yaitu batu bara yang bisa digasifikasi melalui proses gasifikasi namanya menjadi DME, dan ini tidak impor. Ini bahannya melimpah di Indonesia, dan Bapak Jokowi adalah orang yang selama ini menjadi founder hilirisasi Indonesia dan mendorong hilirisasi serta memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Prabowo Subianto, sehingga kemudian apakah ini yang membuat Bapak Yusuf Kalla menjadi terganggu? Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden dengan saya. Jika Center of Economic and Law Studies atau disingkat sebagai Celios bisa mengatakan bahwa sebenarnya hilirisasi justru merusak ekonomi Indonesia dan lebih banyak mudaratnya, maka hari ini saya katakan bahwa yang namanya hilirisasi ini bisa mengganggu kepentingan mafia. Benarkah bukan seperti itu, Celios? Apakah yang saya katakan benar? Atau Anda lebih benar kira-kira? Teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Kita harus amati ini semua bersama-sama sebagai bentuk dukungan kita masyarakat Indonesia kepada negara yang saat ini ingin memaksimalkan segala potensi yang ada di negeri kita sendiri tanpa impor. Dari awal saya membangun konten-konten ini, saya mengatakan dan mengedukasi bahwa mempelajari politik di dalam negeri itu tidak bisa langsung belajar politik dan pelaku di dalam negeri, melainkan harus melompat dulu ke geopolitik sehingga kita tahu kepentingan apa yang terdapat di Indonesia dan kepentingan apa yang Indonesia harus dapatkan dari buminya sendiri, sehingga kemudian politik adalah tentang kepentingan, bos, bukan tentang yang lainnya. Politik adalah tentang US dollar dan rupiah. Dari konten yang sangat sederhana ini, sudahkah kira-kira konten ini mampu sedikit mewakili pemikiran masyarakat Indonesia? Dan silakan teman-teman kalau ada pendapat, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, boleh kita dengarkan kawan jawaban Pak Jokowi ini. Wartawan nanya, gimana tanggapan Bapak tentang statement Pak JK itu? Tidak apa-apa. Saya orang kampung, yang dapat menilai itu bukan saya. Benar sekali, Pak. Yang dapat menilai itu adalah kami rakyat Indonesia, pendukung setia Bapak yang paham dengan kebenaran. Apa yang Bapak kerjakan selama ini, 10 tahun Bapak menjabat, semua kerja Bapak nyata dinikmati oleh rakyat Indonesia ini. Termasuk si tukang fitnah ini menikmatinya. Gitu. Ya kan? Jadi benar-benar jawaban Bapak Jokowi itu jawaban yang benar. Yang dapat menilai itu bukan Pak Jokowi, tapi adalah rakyat Indonesia pendukung setia Bapak yang lebih 70% dari Sabang sampai Merauke. Karena Bapak Jokowi itu menjabat tulus, ikhlas, rendah hati, merakyat, nyata kinerjanya. Itu kawan, yang benar. Apa pendapat Bapak? Bapak dibilang apabila menjadi presiden akan rusak bangsa ini. Kan boleh rakyat menilai. Bangsa ini Bapak Jokowi memperbaiki dari kerusakan menjadi lebih baik. Bukan malah merusak, tapi memperbaiki Bapak Jokowi. Semua diperbaiki Bapak Jokowi selama 10 tahun beliau memimpin. Itu nyata. Yang menuduh Bapak itu tidak bisa bekerja adalah rombongan si tukang fitnah atau rombongan Roy Panci, Pak. Itu bisa kehitung jari. Yang menuduh Bapak itu tidak bisa bekerja atau yang menuduh Bapak merusak bangsa ini. Kan gitu. Yang merusak bangsa ini adalah rombongan Roy Panci atau si tukang fitnah, atau yang menuduh Bapak itu macam-macam. Kan gitu, Pak. Bapak itu difitnah, dihujat, direndahkan, diinjak-injak harga diri Bapak oleh rombongan Roy Panci tukang fitnah ini. Maka kami rakyat Indonesia pendukung setia Bapak
tersayat-sayat Pak hati kami, dan menangis kami juga. Tidak kuat hati kami mendengar itu. Semua hinaan dan fitnaan yang dilontarkan rombongan Surya Panci terhadap Bapak Jokowi. Segitu luar biasa kinerjanya. Bapak Jokowi itu bekerja menjadi presiden, tidak goyang-goyang kaki beliau. Bapak Jokowi turun belusukan, langsung dia terjun ke tengah-tengah rakyat. Itu jadi memang luar biasa memang Bapak Jokowi ini. Kalau bisa lagi menjabat harusnya Bapak ini harus menjadi presiden lagi Bapak ini, ya, supaya bangsa dan negara kita ini jauh lebih maju. Hanya orang jahat lah dan otak kotor yang menuduh Bapak itu macam-macam. Dituduh Bapak tidak bisa kerja, dituduh Bapak dan sebagainya. Tapi percaya Pak, kami pendukung setia Bapak Jokowi lebih dari 70% sampai saat ini tetap setia. Kemana langkah Bapak, maka ke situlah langkah kami juga. Hidup PSI. PSI di tahun 2029 akan menjadi partai besar. Itu didukung penuh oleh Bapak Jokowi. Partai PSI. Partai PSI lambang gajah. Partai kedamaian. Partai menghapus nanti semua kemiskinan. Iya. Partai pro rakyat. Supaya kita rakyat Indonesia di tahun 2029 kita harus bersama-sama bergandengan tangan mendukung Partai PSI menjadi partai besar di tahun 2029. Lambang gajah. Hidup PSI. Lambang gajah. Oke, salam dari saya. Oke guys, jadi seperti itu ya beberapa komentar dari netizen yang memang kelihatan banget kalau mereka juga sangat tidak setuju dengan pernyataan Bapak JK, bahkan banyak yang membalikkan pernyataan itu, dimana memang rasanya nggak 100% betul gitu ya, karena pada kenyataannya ketika dibuka, ternyata banyak informasi lainnya yang mengatakan bahwa bukan cuma Pak JK yang ada jasa untuk Pak Jokowi, bahkan kalau dihitung-hitung mungkin nggak seberapa gitu ya, kalau dibandingkan dengan yang lainnya guys. Jadi seperti itu, apakah kalian termasuk yang nggak setuju dengan pernyataan Bapak JK? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe guys channel Mbak R React, dan sampai jumpa di video-video lainnya. See you!